Pertanyaan tadi yang pertama ya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan? Ya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan? Kita fokus pada pertanyaannya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, meminta jabatan atau meminta kepemimpinan itu boleh kalau kita mampu. Perhatikan ya, kalau mampu ya, dan memang benar-benar punya kapasitas. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau berkata dalam surat, kita tanya, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Surat apa itu? Sehingga hafalannya akeh dulu. Ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Apa? Nah, Khalid? Yusuf. Surat Yusuf. Masya Allah. Juz berapa itu? Surat Yusuf juz berapa? 13. 13. Masya Allah. Tak tanya lagi enggak? Itu baris keberapa itu? Lupa. Ya, Allah abadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika waktu itu di Mesir. Apa kata beliau? Ij'alni ala khazainil ardh ya, jadikan saya sebagai bendaharawan negara. Ya, berarti beliau minta jabatan ya. Tapi beliau merasa yakin dengan apa yang beliau lakukan ya. Dan bisa jadi beliau melihat waktu itu kondisi yang memang tidak ada orang yang mampu, tidak ada orang yang bisa mengurusi kepemimpinan karena tidak punya kapasitas. Maka setelah itu kalimat beliau, inni hafidun alim, sungguhnya aku hafidun. Dalam sebagian tadi dikatakan, saya bisa menjaga amanah yang diberikan kepada saya. Alimun ya, saya mengetahui ya, saya ahli, saya punya ilmunya untuk mengurusi masalah ini ya. Jadi boleh kita meminta jabatan dengan catatan apa? Ya, kita bisa amanah, kemudian kita bisa melaksanakan jabatan tersebut ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW ya, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan saya imam pemimpin kaumku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Anta imamuhum, engkau adalah imam atau pemimpin mereka ya. Jadi boleh seorang meminta kepada kepemimpinan ya. Tapi ketika dia merasa berat, merasa tidak mampu dan khawatir tidak amanah, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan kepemimpinan. Jangan pernah mencari kepemimpinan ya. Ada sebuah riwayat menyebutkan ya, kalau tidak salah Abdullah bin Zubair ya, ketika ada desas-desus beliau mau diangkat menjadi khalifah, beliau mohon kepada Allah ya untuk segera dimatikan ya, supaya tidak mendapatkan jabatan khalifah. Kenapa? Karena beliau melihat berat tanggung jawabnya ya, yang diurus itu banyak ya. Dan hadirin rahimakumullah, ketika seorang menjadi pemimpin ya, ada satu orang saja yang kelaparannya atau dia kedinginan semisal ya, tidak punya rumah atau mungkin terlantar dan sebagainya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf, satu contoh begini. Di kota-kota itu ada enggak ketika orang gelandangan itu ada enggak? Banyak ya. Atau mungkin di Lumajang saja mungkin berapa orangnya. Kita keluar di jalan ada orang tujuh di pinggir jalan. Ya, keluar ke sana ada orang yang tunawisma, tidak punya rumah. Nah, ini tanggung jawab pemimpin itu berat. Ya. Maka jangan pernah berharap untuk menjadi pemimpin. Tapi sekiranya memang tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan pemimpinan, ya, tidak ada orang yang mampu untuk memimpin, dan kita mampu, ya, merasa mampu untuk menjadi seorang pemimpin, maka boleh silakan. Kemudian yang kedua, apa hukum orang yang berkhianat terhadap janji-janjinya ya, biasa pemimpin kalau mau jadi pemimpin mesti mengeluarkan janji-janji. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, yang pertama apabila dia berbicara maka dia dusta ya. Idza wa'ada akhlafa,
apabila berjanji maka dia mengingkari, ya, menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Kalau ada orang atau seorang pemimpin yang dulu berjanji A, B, C, D, E, ternyata tidak dipenuhi semuanya, nah, berarti ini termasuk apa? Ciri orang munafik. Ya. Munafiknya apa? Ya, para ulama katakan kalau yang disebutkan Nabi 3 sifat dalam hadis ini adalah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Karena nifak itu ada 2 ya. Nifak i'tiqad, ya, orang yang menyembunyikan kekufuran, yang menampakkan keislaman. Para ulama sepakat ini adalah kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Adapun nifak amali atau nifak seperti 3 contoh tadi, ya, maka tidak sampai mengeluarkan kepada Islam. Ya, cuman kalau kita tahu misalnya orang ini sudah biasa ngomong bohong, janji mengingkari, nah, mosok mau dipilih lagi, kan seperti itu. Ya. Artinya gini ya, rahmatullah, ini bagi yang memilih loh, ya, bagi yang memilih, bagi yang tidak memilih silakan, tidak masalah. Ya, artinya masalah ini selesai. Ya, dan ketika ada seorang pemimpin yang tidak amanah, ya, tidak menepati janji, ini masuk tanda munafik. Ya, kalau dia muslim, dia masih seorang muslim. Ya, cuman terpapar sifat munafik. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ya. Terkait dengan hadis yang melarang kita minta jabatan, ya, di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Satu tadi membolehkan berdasarkan hadis tadi, ya, dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, ya, berdasarkan hadis yang disebutkan sama beliau, ya, jangan pernah meminta kepemimpinan. Ya, wallahu taala alam. Ya, kalau memang ya satu negara atau satu instansi atau satu lembaga apalah, ya, dia berada dalam ambang kehancuran dan ada seorang yang mampu, ya, maka berarti apa di sini? Ya, orang yang mampu dia punya tanggung jawab. Ya, dan sekiranya dia tidak diberi tanggung jawab kecuali dia meminta jabatan, maka adalah dia meminta jabatan. Ya, jadi wallahu taala alam, ya, hadis tentang larangan meminta jabatan itu tidak mutlak. Ya, kecuali ketika memang sudah ada orang yang mampu naik semuanya sudah. Ya, ada orang yang mampu mengurusi, nah sudah selesai. Kita tidak perlu minta jabatan lagi. Ya, makna yang kedua, wallahu taala alam, ya, bisa jadi orang itu tidak punya kapasitas, tapi dia tetap pengen jadi atau minta jabatan. Nah, ini yang dilarang. Ya, bukannya malah islah atau memperbaiki, tapi justru malah membuat kerusakan. Ya,